Makanya di ayat yang selanjutnya, di ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Mereka-mereka yang sudah bisa menyatukan tekadnya untuk disatukan dengan nur ala nur. Karena ruh itu kan pada hakikatnya adalah nur. Ya. Yang bisa menyatukan itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Ma'arij yang sudah kita kaji pada kajian yang sebelumnya. Di Quran surat Al-Ma'arij dikatakan satu hari di sana setara dengan 50.000 tahun. Itu sebetulnya pemahamannya hampir sama dengan pengalaman tentang Lailatul Qadar. Puncaknya orang yang sudah bisa mengalami Lailatul Qadar, maka dia akan mengalami salam. Itu cocok dengan yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Waqi'ah. Di Quran surat Al-Waqi'ah dikatakan wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim sullatum minal awwalin wa qalilu minal akhirin ala sururim mawdunati muttaqiin alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa kasim mimmain la yusaddauna anha wa la yunzifun wa pakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yastahun wa hurun'in ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Jadi sejalan. Di Quran surat Al-Waqi'ah pun dikatakan orang-orang yang sudah didekatkan kepada Allah, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, orang-orang yang sudah didekatkan kepada Allah, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Makanya puncaknya orang yang sudah mencapai Lailatul Qadar, maka yang dia dapat adalah salam. Dia berada pada situasi yang amat sangat damai. Seperti apa damainya? Tentu saja tidak mungkin bisa dijelaskan. Karena damai yang dimaksud di sini adalah damai urusan rasa. Seperti apa sih rasanya? Enggak bisa dijelaskan. Tapi kita saat itu mengalami suatu rasa yang rasa itu belum pernah kita rasakan. Bagaimanapun kita mengalami kenikmatan duniawi yang luar biasa, tak bisa dibandingkan dengan kenikmatan itu. Seperti apa rasanya? Ya seperti itu. Dan jangan paksa saya untuk menjelaskan rasa itu. Karena memang itu tak mungkin bisa dijelaskan. Saya cuma ingin menyampaikan selamat kepada mereka yang mungkin telah mengalami rasa itu. Kapan itu terjadi? Ya, kapan saja, saat dimana kita menentukan sendiri saat itu. Jadi salam ini adalah rasa. Salam ini tidak bisa dicari di kamus atau mencari definisi tentang salam. Akan habis waktu kita. Tetapi ini harus dialami secara langsung oleh individu-individu secara sendiri-sendiri. Dan rasa ini ya luar biasa. Nah, secara syariat orang memiliki suatu pengetahuan yang namanya Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil. Memang untuk bisa mengalami Lailatul Qadar harus ganjil dulu. Untuk mengalami Al-Fajr harus ganjil dulu. Kenapa demikian? Karena ini dinyatakan di Quran surat yang ke-89. Pindah dulu. Quran surat yang ke-89. Kita kaji lebih dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat
yang ke-89, judulnya saja Quran Surat Al-Fajr. Kapan fajar itu secara fisika terjadi? Ya tentu saja fajar itu ketika hari sudah berganti malam, betul? Terus semakin gelap, semakin gelap. Nah, menjelang fajar itu akan kelihatan, di dalam Quran dikatakan seperti benang putih. Seperti benang putih. Ya, kemudian setelah itu naik lagi, kemudian terjadilah pergantian dari malam kepada siang. Saat terjadi transisi dari malam kepada siang, nah saat itulah kita mengatakan bahwa kita melihat fajar. Itu secara fisika. Nah, kalau fajar ini terus naik, nanti akan ganti jadi ad-duha. Duha namanya. Makanya setelah Quran Surat Al-Fajr, itu surat yang ke-89, kemudian ayat yang ke-90-nya balad, tentang cerita tentang negeri. Ayat yang ke-91-nya cerita tentang asyam, matahari, betul? Jadi tidak langsung jadi matahari, tapi harus fajar dulu. Setelah matahari baru kita akan melewati al-lail. Jadi malam telah dilewati, baru kita memasuki ad-duha. Nanti kita akan kupas ya semuanya. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan waktu kita. Baik, sekarang kita lihat dulu surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi fajar. Coba perhatikan, banyak sekali ayat-ayat Quran yang dimulai dengan waw. Dan waw itu diterjemahkan demi. Ini adalah sumpahnya Allah kepada dirinya sendiri. Sama seperti wan najmi, demi bintang. Ya kan? Wal qamar, demi bulan. Ya kan? Wal fajr, demi fajar. Wad duha, demi duha. Pakai waw semuanya. Dan ini menyatakan sumpahnya Allah kepada dirinya sendiri. Kalau sumpahnya Allah pada dirinya sendiri, fajar ini berarti sedang mewakili dirinya sendiri, bukan fajar yang saya ceritakan secara fisika tadi. Gitu. Nah, wal fajr, demi fajar. Walayalin asyr, demi malam yang 10. Nah, 10 ini kan 1 dan 0. 1 dan 0 itu apa? 1 dan 0 itu angka biner. Dalam teknologi informasi tidak ada setengah. Yang ada itu cuma 1 dan 0. Yes atau no. Kalau ikhlas, ikhlas yang benar. Tidak ada setengah ikhlas. Orang yang sholat tidak ada setengah khusyuk. Kemungkinan cuma 2. Khusyuk dan tidak khusyuk. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya kadang khusyuk, kadang tidak. Tidak ada keadaan setengah seperti itu. Tidak ada. Khusyuk dan tidak khusyuk. Yang tahu Allah, yang sudah ma'rifat kepada Allah, khusyuk. Cuman tingkatan khusyuknya saja yang berbeda. Tetapi itu sudah khusyuk. Cuman tingkatan khusyuknya yang berbeda. Jika ada orang mengatakan saya kadang khusyuk, kadang tidak khusyuk, itu termasuk kelompok tidak khusyuk. Tidak ada keadaan setengah khusyuk. Ikhlas juga tidak ada keadaan setengah ikhlas. Yang ada ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada keadaan setengah. Jadi kalau mau belajar spiritual harus punya prinsip yes or no. Mau ngaji, ngaji. Mau tidak, tidak. Jangan ngaji tapi tidak. Ada tetapi tidak ada. Gitu. Waduh, saya nggak enak aja sama tetangga kalau nggak ngaji. Nah, ini tidak bisa belajar spiritual kayak gini.
Harus dorongan dari dalam. Yes or no. 1 atau kosong. Menghidupkan HP itu tombolnya cuma 2. On atau off. Tidak ada keadaan setengah on, setengah off. Kalau on, hidup. Kalau off, mati. Saya pernah belajar namanya mata kuliah komputasi. Mata kuliahnya cuma 1 SKS di ITB dulu. Tapi kuliahnya hampir 24 jam. Karena kita bikin software, bikin program. Kita kuliah 24 jam, kerjanya 24 jam, siang malam, selama 6 bulan. Yang bikin keder apa? Begitu software dikasih ke dosen, periksanya dosen itu cuman 1 detik. Dimasukkan ke dalam komputer, dihidupkan. Hidup atau tidak softwarenya? Keder enggak? Kalau ujian tertulis, masih mending ada tulisannya. Betul enggak? Ya, ada nilai 70, ada nilai 85, ada nilai 35. Kalau skalanya 100. Kalau ujian tertulis, masih mending ada tulisannya. 6 bulan, setiap malam bikin software, bikin program, namanya Turbo Pascal dulu saya masih ingat. Dimasukkan itu ke dalam komputer, dieksekusi oleh dosen. Begitu hidup, lulus, nilainya 100. Begitu dieksekusi, tidak lulus. Tidak hidup. Tidak lulus. Nilainya E. Tidak ada nilai C. Tidak ada nilai B. Nilainya cuman E dan A. Itu spiritual. Spiritual begitu. Tidak ada. Oh, saya mau tinggal antara surga dan neraka. Enggak ada. Mau di surga, mau di neraka. Yes or no. Itu 1 dan kosong. Makanya orang yang setengah ikhlas, belajarnya setengah-setengah, itu nggak bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini dalam hidup juga tidak bisa. Tetapi ternyata dalam kehidupan yang sekarang, yang lulus dan yang disenangi justru orang yang setengah-setengah. Makanya orang seperti ini tidak bisa belajar spiritual. Saya punya cerita. Kalau di hutan, rajanya hutan itu kan harimau. Betul nggak? Tapi harimau itu memimpin bukan pakai hikmah dan kebijaksanaan. Tidak pakai sila yang keempat Pancasila. Dia memimpin pakai kekuasaan, pakai kekuatan. Negara ini akan hancur kalau dipimpin oleh otoritas dan kekuasaan. Karena amanat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Jadi negara ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun kalau para pemimpin tidak memimpin dengan hikmah dan kebijaksanaan. Amanat Pancasila itu. Begitu negara ini dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, keadilan sosial bagi seluruh. Nah, sekarang kalau keadilan itu bagi sekelompok orang, ya tentu saja keadilan ini hanya bagi mereka yang punya otoritas dan kekuasaan. Kapan itu terjadi? Sila ketiga dialami dulu. Apa itu? Persatuan Indonesia. Itu kan kul a'udzu birabbin nas. Kalau semua orang sudah akrab, bisa menerima perbedaan, tidak menjudge orang karena berbeda keyakinan, apalagi memaksakan keyakinan. Kalau masih seperti itu, berarti kita tidak akan pernah bisa mengalami persatuan Indonesia. Betul? Kenapa persatuan tidak dicapai? Karena sila kedua tidak dialami, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ada adalah manusia-manusia yang tidak adil dan biadab. Kenapa itu terjadi? Karena sila pertama belum dicapai. Orang baru pintar mengesahkan Tuhan, tetapi sedikit yang bisa mengesah bersama Tuhan. Kalau sudah mengesah bersama Tuhan, itu yang disebut dengan wasabiqun sabiqun ulaikal muqarrabun. Itu surat Quran, surat Al-Waqiah. Jadi sila pertama itu adalah wasabiqun sabiqun ulaikal muqarrabun. Itu sila pertama, bukan mengesahkan Tuhan, tapi mengesah bersama Tuhan. Bukan membuat Tuhan ahad, tapi mengahad bersama Tuhan.
Makanya Quran surat Al-Ikhlas dimulai dengan Kul huwallahu ahad. Siapa yang disuruh berkata di situ? Yang sudah bisa mengahad. Bagaimana kita bisa mendengar orang pulang dari perpustakaan? Coba ceritakan sama saya, gimana Bali menurut Anda? Kira-kira ceritanya hambar enggak? Hambar. Oh, saya berenang. Di mana? Di perpustakaan. Ya, kalau yang namanya cerita di perpustakaan tidak mengalami sendiri, hambar ceritanya. Tapi dia merasa sudah tahu Bali. Aneh kan? Makanya anak saya itu waktu ke Bali, dia beli stiker. Di stiker itu ada gambar 3 muka. Mukanya yang satu, ini orang yang pengen ke Bali tetapi gak punya duit. Oh, gambarnya begitu. Ada lagi, ini orang yang sering ke Bali. Oh, gambarnya beda. Nah, ada lagi yang terakhir, ini orang yang terlalu sering ke Bali. Bosan juga akhirnya. Wajahnya ternyata beda lagi. Jadi pada titik tertentu sebetulnya tidak bisa dinikmati dunia ini. Bosan juga ke Bali terus. Yang pertama kali ke Bali ya seneng-seneng aja, 2-3 kali ya masih seneng. Kalau keseringan kan bosan juga.